Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa pagi-pagi udah semangat banget siap kerja? Tapi kok sebelum makan siang otak rasanya udah low bat? Ternyata nih biang keroknya bisa jadi justru ada di piring sarapan kita. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia di balik sarapan kamu dan gimana pilihan makanan di pagi hari itu diam-diam nentuin fokus kamu seharian penuh. Oke, kita mulai dari skenario yang mungkin kamu kenal banget. Kamu sarapan, ngerasa penuh energi, siap buat beraktivitas. Tapi, baru beberapa jam, kok mata rasanya berat banget, fokus buyar entah kemana. Biasanya kita langsung nyalahin kurang tidur ya kan? Tapi gimana kalau masalahnya bukan itu? Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, ini dia yang namanya brain fog atau kabut otak. Perasaan di mana ngerjain tugas yang paling gampang aja rasanya kayak mendaki gunung. Yang penting diingat nih, ini bukan tanda kamu malas loh. Ini tuh sinyal biologis yang jelas banget dari tubuh dan kita harus coba dengarkan sinyal itu. Jadi, siapa dong biang keladinya? Jawabannya mungkin ada di depan mata kita setiap pagi. Yuk, kita selami lebih dalam efek rahasia dari makanan yang sering kita anggap sebagai awal hari yang baik. Dan inilah tersangka utamanya, karbohidrat olahan. Coba bayangin, sereal manis, roti tawar putih, atau mungkin kue-kue kering. Makanan-makanan ini udah diproses sedemikian rupa sampai seratnya hilang, yang bikin tubuh kita mengubahnya jadi gula dengan kecepatan yang luar biasa. Prosesnya ini persis kayak naik roller coaster, beneran. Gini alurnya. Langkah pertama, kamu makan karbohidrat olahan, katakanlah semangkuk sereal manis. Langkah kedua, gula darah kamu langsung meroket, ngasih kamu semburan energi yang palsu. Tapi, kayak roller coaster di puncak, setelah naik tinggi pasti ada langkah ketiga, penurunan drastis atau yang kita sebut crash. Hasilnya, ya langkah keempat, kabut otak, lemes, dan pengen cari makanan manis lagi. Wah, ini siklus yang merusak banget. Nah, ini bagian yang paling mengkhawatirkan. Siklus naik turun ini ternyata bukan cuma soal energi loh. Penelitian nunjukin kalau fluktuasi gula darah yang terus-terusan kayak gini bisa merusak bagian otak yang kita andalkan buat bikin keputusan penting, merencanakan sesuatu, dan ngontrol diri. Jadi ya, sarapan yang salah beneran bisa bikin kita membuat pilihan yang lebih buruk sepanjang hari. Oke, cukup dengan kabar buruknya. Kabar baiknya adalah kita punya kendali penuh atas ini semua. Yuk kita tinggalkan para penjahat tadi dan kenalan sama para pahlawannya. Ini dia bahan bakar cerdas yang bakal ngasih otak kita kekuatan yang dibutuhkannya untuk bisa bekerja maksimal. Nah, di sini rangkumannya kelihatan jelas banget. Di sebelah kiri, itu tim bahan bakar yang salah. Lonjakan gula cepat yang udah pasti ujung-ujungnya bikin crash. Terus di sebelah kanan, ini dia tim bahan bakar cerdas. Makanan kayak telur dan pisang yang ngasih energi stabil dan awet. Pilihan ini secara langsung nentuin apakah fokus kamu bakal keganggu atau malah didukung seharian. Kontrasnya kentara banget kan? Jadi, apa sih rahasianya? Sebenarnya sederhana aja. Telur itu kaya protein dan lemak sehat. Tubuh kita butuh waktu lebih lama buat memprosesnya, jadi energi yang dilepaskan itu pelan dan stabil. Sementara itu, pisang punya serat yang memperlambat penyerapan gula alaminya. Hasilnya, nggak ada lonjakan gula, nggak ada crash, cuma ada energi bersih dan fokus yang tahan lama. Oke, setelah kita lihat mana penjahat dan mana pahlawannya, apa nih kesimpulannya? Semuanya itu bermuara pada satu momen penting, pilihan yang kamu buat pas sarapan. Ini bukan soal diet ketat loh ya, tapi tentang satu keputusan kecil yang punya efek domino buat sepanjang hari kamu. Coba deh, pikirin ini sejenak. Dari semua keputusan yang bakal kamu buat hari ini, yang paling penting buat fokus kamu mungkin adalah keputusan yang kamu ambil bahkan sebelum kamu mulai bekerja. Kekuatan untuk membentuk harimu itu benar-benar dimulai dari piring sarapanmu. Jadi, ini dia tantangannya. Coba deh ganti lonjakan gula yang bikin lemes itu dengan energi yang stabil dan kuat. Ini bukan tentang ngerombak seluruh hidup kamu kok. Ini cuma soal satu pertukaran cerdas di pagi hari untuk pikiran yang lebih tajam dan hari yang jauh lebih produktif. Saya akan tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Kira-kira potensi apa sih yang bisa kamu buka hanya dengan mengubah menu sarapan jadi lebih cerdas? Mungkin proyek yang selama ini tertunda? Atau ide brilian yang nunggu buat diwujudkan? Coba deh pikirkan, karena kekuatan untuk memulai semua itu ada di piring sarapan kamu besok pagi.